Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Segala puji bagi Allah telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, saya dan juga ibu-ibu, sehingga bisa berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah penuh barokah ini. Amin. Semoga karena kita mendatangi majelis ilmu yang isinya kita berbagi ilmu, kita berbagi tentang kebaikan, akan kelak nanti dikumpulkan di surganya Allah insya Allah. Amin Allahumma amin. Sebenarnya di sini saya nggak banyak Bu, saya mau ngomong nggak banyak karena di sini saya belajar, jenengan belajar, kita di sini sama-sama belajar. Di sini tema yang saya ambil itu sebenarnya tema yang sudah sering disepelekan gitu. Seperti hadis Rasulullah yang bunyinya instanzuhu min al-baul fa inna ammah adabi al-qabri minhu. Artinya jauhilah kalian dari kencing karena sesungguhnya siksa kubur itu sebagian besarnya dari kencing. Tapi saya di sini temanya bukan kencing Ibu, tapi najis. Karena sebagian besar itu najis udah disepelekan gitu. Kayak misalnya kita kencing, itu kan ada cipratan-cipratannya najis itu. Kalau cipratan-cipratan kita kena baju, kita kena pakaian, maka kita yang setiap hari sholat 5 waktu, sekarang sholat 5 waktu, besok sholat 5 waktu. Tapi ketika kita menggunakan pakaian yang najis, maka sholatnya tidak diterima. Seperti syarat sahnya sholat itu kan tidak hanya badan yang suci, melainkan baju yang suci, pakaian yang suci, juga tempat yang suci. Kenapa najis ini sangat dikhawatirkan? Karena nanti sebagian besar umat Rasulullah itu banyak masuk neraka karena cuma gara-gara najis. Dan najisnya yang paling sering itu najis kencing Ibu. Karena kan kita pipis itu cipratannya kan nggak kelihatan gitu. Itu bagaimana kalau cowok ini biasanya bapak-bapak ini sih, bukan ibu-ibu yang biasanya kalau kencing berdiri itu cipratannya itu biasanya jauh lebih banyak daripada kita biasanya ibu-ibu yang kalau pipis duduk gitu. Cuman sebagai antisipasi ketika kita pipis atau kita buang air kecil, buang hajat itu mengangkat bajunya itu jauh ke atas gitu. Sebenarnya najis gak cuman itu, banyak semua kan, kayak tainya ayam itu najis, terus tainya sapi, semuanya itu kan najis Ibu. Tapi najis di sini tuh ada 3. Yang pertama najis mukhafafah namanya, itu atau najis ringan. Kalau bahasa Inggrisnya najis seawal Bu. Saya paling awal. Nah, itu najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini cuman ada 1, yaitu kencing bayinya laki-laki yang umurnya di bawah 2 tahun dan juga cuman masih minum ASI aja. Jadi nggak minum air, nggak minum susu formula, cuman minum ASI saja. Dan bayinya itu harus bayi laki-laki. Kenapa? Karena di dalam hadis yang disebutkan adalah bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Gitu. Nah, kalau mensucikannya itu juga beda Bu, karena ini najisnya najis ringan, disucikannya cukup ambil air terus dicipratkan. Tapi kalau yang kedua ini ada namanya najis mutawasitoh. Jadi najis ini sudah naik tingkatan menuju ke najis yang sedang. Artinya najis ini tuh cara pencuciannya udah bukan cuma dicipratin air aja. Nah, najis mutawasitoh ini ada 2. Najis mutawasitoh yang hukmiyah, ada yang ainiyah. Jadinya kalau tainya ayam, tainya sapi, itu kan kelihatan ya Bu. Nah, kalau kelihatan itu namanya najis ainiyah. Artinya najisnya ini sudah dapat dilihat. Nah, cara mensucikannya gimana? Diambil dulu najisnya, lalu dibasuh 3 kali. Jadi gak cuman disiram, dipel, itu udah cukup Bu. Harus dibasuh 3 kali. Ya, terus ada lagi namanya di mutawasitoh ini najis yang sedang, najis hukmiyah. Jadi kalau misalnya kita cuci baju, kita kan nggak tahu ya Bu ya, itu bajunya najis atau enggak ya. Nah, itu namanya najis hukmiyah. Kita kan sebagai umat muslim harus berhati-hati, takutnya bajunya masih najis, itu kita namanya hukumi sebagai najis hukmiyah. Jadi hanya perlu dialiri air saja. Tapi gini Bu, biasanya yang sering terjadi itu kalau pakai mesin cuci. Biasanya ngisi mesin cucinya pakai air lalu bajunya dimasukkan. Itu yang salah Bu, itu hukum bajunya jadinya jadi najis. Yang benar adalah itu baju dimasukkan dulu di mesin cuci, baru dikasih air. Setelah dikasih air dibersihkan, lalu dikasih soft clean, diganti air dikasih soft clean. Itu yang benar. Tapi kalau kita biasanya ada bak, ada airnya terus dimasukkan bajunya, itu
baru najis Bu. Tapi kita masukkan dulu ke dalam bak yang kering, baru dituangin air. Dan yang terakhir itu ada namanya najis, yang terakhir najis berat Bu. Najis berat ini khusus aja, khusus kepada anjing dan babi dan sebagainya. Dan mensucikannya juga lebih ribet Bu, karena ini kan yang paling berat. Jadinya kan awalnya kalau di mutawasito kita harus nyuciinnya tuh 3 kali basuhan. Tapi kalau yang di berat ini kita harus nyuciinnya 7 kali basuhan. 1 kali basuhannya itu pakai tanah. Itu. Jadi kalau megang anjing atau misalnya liurnya anjing itu bisa disucikan, tapi itu harus 7 kali basuhan dan salah satu basuhannya itu harus pakai celot lah Bu, tanah kasih air itu. Iya, gitu. Nah, kenapa Bu najis ini kok sering kali dibahas gitu? Karena kalau kita sholat, kalau kita beribadah terus ada sesuatu yang najis, kan eman-eman ya Bu, sudah sholat, sudah ngaji tapi ternyata gak diterima sama Gusti Allah, itu kan eman-eman gitu. Makanya insya Allah kalau tidak salah dalam surat Al-Baqarah ayat 222 cuman penggalannya itu wakaf terakhirnya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang bersih, mensucikan dan bertaubat. Jadi kenapa mensucikan dulu baru bertaubat? Karena orang-orang yang bertaubat di dalam taubatnya itu harus suci dulu Bu. Jadi kita harus mensucikan diri dulu dengan sebaik-baiknya, sudah hilang najisnya, baru kita bertaubat. Itu mungkin itu saja dari saya, karena saya tadi awal sudah bilang bahwa saya di sini belajar, jenengan-jenengan juga belajar. Saya di sini karena ada yang lain juga, saya sedikit aja memberikan ilmu tentang najis, karena ini awalan dari semua yang mungkin akan disampaikan oleh teman-teman saya. Undur makola wala tandur mangkola. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Mungkin jika ada yang benar dari saya itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang salah dari saya itu murni dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.